Oke, sebelum kita mulai video kali ini, gue minta kalian semua para ngelantur korps tepuk tangan dulu yang meriah buat Indonesia, terutama industri perfilmannya. Karena ya, kalau kita melihat franchise film di Indonesia udah cukup banyak loh ya. Ada Danur dari genre horor gitu. Danur 1, 2, 3. Ada Asih, ada Ivana juga. Gila nggak? Terus kalau kita melihat genre sebelahnya superhero bos, ada juga ya. Kalau Amerika ada Marvel, ada DC, kita punya Bumi Langit Cinematic Universe bro. Mantap, ada Gundala, Sri Asih, Virgo gitu ya. Ini series lagi keluar, Tira, tunggu aja reviewnya. Kali ini ya keluar lagi nih film terbaru sehingga membentuk sebuah franchise baru yang bergenre romance, bergenre drama. Aneh kan ya, Indonesia bisa bikin franchise drama. Apa itu? Kamu nanya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi di segmen review. Dan review non-spoiler seperti biasa. Biar kalian bisa tonton dulu video gua, baru nanti nonton filmnya di bioskop. Atau kalian juga udah pasti nonton filmnya ini, baru nonton review gua, bisa juga sih. Cuman ya kita bakal ngobrolin bareng lah. Jadi buat kalian yang baru pertama kali join di Ngelantur Corps, ya boleh sih join grup WhatsApp kita juga di Ngelantur Corps tuh, di grup WhatsApp sama Ngelantur Corps 700 Ngelantur Corps lainnya. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman dan TV series ya. Nah di sini kita selalu tuh kalau ngomongin review kita kayak ngobrol aja, kayak ya nongkrong gitu lah, nggak usah yang formal. Dan kali ini yang pengen gue bahas itu adalah Anchika, dia yang bersamaku 1995 ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, jangan lupa kalau kalian ngakunya kere gitu ya, nggak punya duit buat beli tiket bioskop, buat beli platform streaming kayak Netflix, Prime Video, HBO Go dan lain-lainnya, ya kalian tinggal cek tuh, gue udah sediain tuh ya link aplikasi FitNow. Wow, itu aplikasi keren buat nonton gratis. Tinggal dicek aja deh, nonton situs-situs bajakan gak jelas yang banyak slot-slotnya. Mending FitNow aja. Oke, dari judulnya sangat-sangat romansa sekali ini. Ya, dan dari judul-judul seperti ini harusnya kalian udah ngeh nih. Ini kok mirip-mirip ya dari penataan judulnya sama Dilan. Karena memang ini adalah film keempatnya Dilan bisa gue bilang. Ya, dari Dilan yang pertama itu 1990, Dilan kedua 1991, yang ketiga itu adalah Milea, Suara Hati dari Dilan, dan muncullah film yang terbaru ini, Anchika, yang bersama aku tahun 1995. Didasarkan dari novel yang bestseller banget ya, karya Pidi Baik ya. Wah, Pidi Baik memang jago emang kalau ngomongin Dilan tuh, emang selalu bestseller bos, termasuk Anchika yang terbaru ini kok nggak salah novel keluaran dia tahun 2020 ya, yang terbaru, dan memang filmnya baru dibuat dan keluarnya di tahun ini. Buat kalian yang belum pernah nonton Dilan sama sekali, sebenarnya masih bisa sih nonton film yang ini. Nggak terlalu ada runtutan cerita yang perlu diikuti gitu, seperti film-film MCU misalnya yang memang harus nonton film sebelumnya dulu. Cuma memang karena ada keterkaitan dengan Milea ya, pacarnya Dilan yang sebelumnya dari 3 film sebelumnya, dan di sini berganti jadi se-Anchika ini. Jadi memang lebih baik nonton dulu 3 film sebelumnya, atau paling enggak film pertamanya aja gitu. Masih bisa lah diikutin, baru ke film keempatnya ini di Anchika 1995. Seperti biasa, film-film Dilan itu selalu mengedepankan yang namanya fantasi ya. Jadi ketika mungkin kalian yang baca novelnya, gue nggak baca novelnya, tapi ketika gue nonton filmnya, gue nonton BTW 4 filmnya ini ya. Ya pas kalian bilang, anjing kok bisa sih ngelantur nonton 4 film Dilan? Ya, jujur aja nih, gue bisa tahan nonton film Dilan sebelumnya karena Vanessa Priscilla, mohon maaf. Ya, tapi jujur ya, Anchika kali ini gue pengen kasih pendapat opini pribadi, sama aja nih ngomongin fantasi gitu. Meskipun tidak ada unsur-unsur fantasi kayak ya monster atau makhluk-makhluk mitologi ya fantasi superpower atau apa-apa, ya kan cuman drama, romance, itu kan selalu ngomongin hal-hal yang realistik sebenarnya. Tapi justru dengan Dilan versi Pidi Baik ini menurut gue jauh lebih fantasi karena jauh dari kata realistik men. Ya, dari cara dialognya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu ya ada baiknya kita nggak usah berpikir secara realita gitu. Karena kalau kita mau ngomongin secara logika, secara realita, kayak banyak hal yang nggak mungkin
banget sih ini kejadian di dunia nyata gitu loh kesannya ya. Coba justru itulah yang kelebihan dari film-filmnya Dylan dari PD Baik ini, dari kisah-kisahnya PD Baik, karena dia selalu bisa memberikan kisah fantasi yang kita bisa keluar dari realita kita di dunia ini. Kita yang stres, kita yang lagi kena banyak masalah, kita nontonnya Dylan, kita keluar dari masalah kita masuk ke dalam fantasinya PD Baik, dimana di situ kita melihat drama yang romantis, ya kisah asmara yang sangat-sangat indah gitu loh. Kayak dongeng aja, kayak dongeng jujur, cuman memang dibuat kesannya dalam konsep dunia Indonesia yang nyata gitu. Tahun 1995 di sini ngomongin pemerintahan Soeharto, ada pembahasan politik juga. Menarik sebenarnya. Dan di sini menceritakan Dylan yang ya udah 1995, artinya ya dia udah lulus dari SMA ya, dia udah kuliah ya. Diceritakan dia kuliah di ITB, bos. Gila ya, memang otaknya ini anak geng motor tapi pinter dia. Nah, di sini memang pemerannya yang paling menarik ya, dirubah ya, diganti jadi si Arbani Aziz. Nanti kita perbincangan lebih lanjut mengenai acting-actingnya, termasuk nanti si dari JKT48 ini. Cuma Dylan yang sudah lebih dewasa ini bertemu seseorang, Anchika, dan coba menjalani kehidupan hubungan asmara yang baru, melupakan masa lalunya dengan Milea. Dan yang gue sukanya lagi tuh Dylan udah jadi semacam legend. Nah, ini yang menarik dari sebuah franchise adalah kita mengikuti, kalau kita ikutin dari awal, sehingga ketika di akhir kita udah bertumbuh dengan karakter tersebut udah menjadi legend, ya kita bakal semakin tertarik gitu, semakin seneng gitu. Ada rasa emosi yang ter-attach sama karakternya. Contoh kayak yang paling gue ngomong radikalnya ya, Rocky misalnya, kan gue berkali-kali bilang Rocky kayak di film Creed kan, wow, karakter utama kita udah bukan Rocky, udah Creed. Tapi at least dengan Rocky itu kita bisa melihat gitu, udah jadi pelatih, udah jadi legend yang direspek sama banyak orang. Padahal di film pertamanya dia bukan siapa-siapa gitu. Sama kayak Dylan ini, Dylan ya di awal di film Dylan sebelumnya ya masih anak muda, pemimpinnya geng motor gitu. Sekarang udah jadi direspek lagi. Sekarang anak-anak SMA yang di sekolahnya dia yang dulu tuh udah, wih Dylan tuh udah tahu. Bahkan diceritakan si Anchika ini juga tahu hubungan antara Dylan sama Milea. Dia bilang kan seluruh Bandung juga tahu hubungan Dylan sama Milea, semuanya tahu kisah romansa itu. Artinya kisah mereka itu emang udah jadi legend sekali, udah jadi sebuah legenda. Nah, sekarang gimana caranya bisa meneruskan, ya bisa dibilang milking nih jadi Anchika gitu ya dari novelnya ini ya. Berarti menurut gua yang kita harus nilai ini si PD Baik ya sebenarnya. Penceritaan dia bisa sekreatif apa sih mengexpand universe-nya si Dylan ini? Ya sebenarnya yang paling gua suka dari film ini adalah pemilihan karakter Anchika ini. Ya menurut gua PD Baik lumayan kreatif dengan memberikan nuansa yang berbeda dari pacar Dylan yang baru ini. Kalau misalnya Milea itu seperti kembang desa, manis, lebih lembut gitu, karakternya beda sekali ya. Dengan Anchika, ini karakter baru kita ini jauh lebih tegas, jauh lebih dingin, jauh lebih jutek gitu ya, lebih jual mahal banget nih bos ya si Anchika ini ya. Dan diferensiasi karakter ini memang ya harus dilakukan kalau nggak mau mengulangi pattern yang sama dengan film Dylan. Baiklah, kalau mau ngomongin sama film Dylan ya sebenarnya sama-sama aja, tapi karena protagonisnya dirubah nih ya, pas partnernya si Dylan ini dirubah, itu menimbulkan kesan cerita yang jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kalau Dylan plus Milea bisa gue bilang kayak gemes, gemoy gitu ya. Nah kalau Dylan plus Anchika bisa gue bilang kocak. Nah, meskipun ya gemesnya pasti ada, kocak, gemoynya pasti ada juga kan, romansanya tetap ada. Tapi kocak itu gue dapetin sensasi yang jauh lebih tinggi daripada pas gue nonton Dylan sama Milea dulu ya. Jujur ya, meskipun gue jauh lebih prefer Vanessa Priscilia, mohon maaf itu biasnya saya gitu. Cuma ya JKT48 ini ya cakep juga, maksud gue, cuma dia menambah layer di hal yang lain menurut gue, di hal komedi. Karena kontrasnya ini loh, dari yang Milea yang lembut, di sini dia lebih jutek, lebih jual mahal ke Dylan dengan umurnya yang jauh lebih muda dari Dylan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke karakter-karakternya ya, karena kalau ngomongin drama nggak jauh-jauh pasti dari pemilihan aktor, aktris itu sangat-sangat penting, acting itu sangat-sangat penting, chemistry apalagi untuk Dylan sama Anchika itu pasti harus menimbulkan kesan yang bikin penonton itu nonton antara mereka berdua. Pertama, gue harus beri applause untuk pemilihan Arbani Aziz. Jauh lebih baik daripada Iqbal Ramadan. Mohon maaf ya untuk para fans-fansnya Iqbal. Gue tahu banyak ya fansnya Iqbal, cuma gue ngerasa Iqbal itu terlalu lebay ya. Ya, balik lagi nih, yang bisa gue bikin gue bertahan untuk menonton Dylan sebelumnya itu karena memang Mileanya ya, Vanessa Priscilla ya. Karena kalau gue cuman melihat si Iqbalnya doang bisa gila. Mohon maaf ya, ini mungkin selera aja ya. Kalau buat gue lebay sekali ya. Kamu nanya, jangan rindu itu berat, biar aku saja. Oke.
iya, iya, terserah lu lah Dilan. Ya, sampai sekarang kan ya ada si KW-nya itu ya, yang jadi Dilan juga, yang kamu nanya dengan rambut yang kayak gitu. Kamu nanya, lagu ini judulnya apa? Bisa gila gue pakai denim kayak begitu. Ya, jujur ya, pemilihan Arbani Aziz di sini memberikan nuansa Dilan yang mirip sebenarnya sama versi Iqbal, ini jagonya, tapi versi dewasa. Dengan muka yang lebih dewasa, dengan wibawa yang lebih tegas, lebih jantan lah, kesan jantan itu lebih dapat gitu daripada si Iqbal nih. Mohon maaf ya, dengan proporsi badan yang lebih berisi, cara ngomongnya, dan yang paling gue apresiasi apa? Acting, dialog, pronunciation, logat bahasa Sundanya itu ya. Gila, jujur ya, bahasa Sundanya kental sekali, dan literally gue bisa percaya kalau misalnya Dilan ini adalah orang Bandung. Tidak seperti Dilan yang gue ngerasa ini masih sangat-sangat Jakarta gitu ya. Logat Sundanya justru nggak berasa. Malah gue baru keinget kalau misalnya ya mereka ini orang Bandung loh, mereka itu orang Sunda loh dari film ini. Ketika oh iya loh, logat Sundanya jauh lebih kental. Bahkan bukan cuma si Dilannya doang, semua karakter-karakter yang ada di film Anjika ini menampilkan logat Sunda yang jauh lebih kental daripada di film Dilan. Ya, Dilan itu menurutku si Iqbal sama sekali kurang banget ya logat Sundanya, nggak berasa sama sekali. Dan tentunya perasaan-perasaan cringe yang banyak gue temui di Dilan tuh lebih dikit ya gue temui di sini ya, meskipun ada lah ya. Ini permasalahan gue juga untuk bagian Dilan itu, kalau misalnya dia terlepas dari konteks komedi dari filmnya, dari skenario penulisan karakternya itu, gue ngerasa jadi cringe gitu. Kalau misalnya terlalu dibikin lebay, alay gitu, itu jadi cringe gue. Tapi ketika perkataan-perkataan gombalan dia, romansanya itu digabungkan dengan narasi komedi, itu yang works buat gue. Jadi meskipun ada kesan cringe, tapi terselamatkan dengan komedinya. Jadi kesan fantasi tadi yang gue bilang tadi, penulisan romansa yang sangat-sangat indah dan komedinya tuh sangat-sangat dapet. Dan ZKT48 sebagai Anjika juga berhasil keluar dari bayang-bayang Milea yang memang lembut yang tadi gue udah bilang tuh. Di sini jauh lebih jutek, lebih jual mahal, dan kita jadi ke-attract terus sama karakter ini. Ini apa sih? Ya, kenapa sih dia bisa berlian itu sehingga Dilan ini bisa selalu pengen dapetin si Anjika ini. Ya, ini kan ceritanya ya Dilan yang pengen dapetin nih si Anjika, pengen pacaran sama Anjika, tapi Anjika memang sebagai seseorang yang nggak mau pacaran, mementingkan pendidikan. Itu kan narasi karakter yang jauh berbeda banget sama Milea dulu. Dan lagi yang harus gue apresiasi adalah pemilihan karakter-karakter di film ini yang menurut gue jauh lebih menghidupkan kota Bandung pada tahun 1995. Jujur ya, dibandingkan film Dilan yang dulu, apa mungkin karena penggunaan kamera yang lebih modern, mungkin dengan penggunaan dengan sutradaranya juga beda ya. Sutradaranya kalau misalnya yang dulu kan sutradara 3 film Dilan sebelumnya termasuk sama Milea itu ya Pidi Baik sendiri kalau nggak salah, sama Bang Fajar tuh. Tapi di sini beda. Di sini Bang Benny Setiawan yang nyutradarin film Anjika. Dalam beberapa hal gue menemukan kota Bandung ini jauh lebih hidup dengan penggunaan, balik lagi tadi, logat-logat Sunda. Kota Bandung yang sangat-sangat hidup dengan motor-motor zaman dulu, ornamen practical production yang zaman dulu banget. Itu sangat-sangat kerasa realistis lah untuk di tahun 1995. Dan yang paling gue suka dari film ini, sumpah ya, keputusan mengembalikan Mbak Ira Wibowo menjadi Ibu Dilan kembali ya. Jadi dari semua karakter dari film Dilan yang diganti semua itu, Dilan diganti, Mileanya juga diganti, nanti kalian lihat sendiri, itu gue agak kecewa ya. Aduh, padahal gue coba aja Vanessa Priscilla dibalikan kembali. Aduh ya, gue lebih nostalgia lagi. Cuma at least Ibu Ira Wibowo ini dikembalikan, dan itu penting sekali karena dia itu satu-satunya bisa membawakan Ibu Dilan yang menurut gue tidak ada bisa karakter lain yang membawakan Ibu Dilan seperti Mbak Ira Wibowo. Jujur ya, cara dia ngomong yang sangat-sangat tegas, tapi punya cara berbicara yang agak nyeleneh gitu ya, istilahnya nurun ke anaknya kan. Dan memang si Dilannya pun dapat juga tuh kesan nyelenehnya dengan seperti biasa. Dilan kan dari dulu istimewanya film Dilan tuh apa sih ya? Ya hal-hal unik yang dilakukan Dilan ke Milea kan, dengan cara dia bikin puisi gitu kan, bikin buku gambar apa. Itu kan otak kreatifnya Dilan yang memang aneh tapi disukai jadinya sama wanita gitu. Nah, sama ini di sini si Arbani ini balik lagi bisa memerankan Dilan yang seperti itu, dan ibunya Ibu Ira Wibowo lagi-lagi bisa memerankan sosok yang tegas, berkarisma sebagai Ibu Dilan yang punya otoritas lebih tinggi daripada Dilan gitu. Ya, untuk bagian positif sebenarnya itu aja ya yang bisa gue temukan. Cuman
masih banyak ya kelemahan-kelemahan dari film Anchika ini ya, terutama buat gue ada beberapa scene yang kayak ya balik lagi alay ya, lebay banget, kayak nggak perlu sebenarnya, atau nggak penggunaan kata-katanya bisa diganti, ditambahin. Balik kalau ketika ada narasi komedi ditambahkan itu justru works banget, tapi ketika komedi itu di push away gitu, gue ngerasa terlalu lebay banget kata-katanya. Dan ada satu scene yang gue temukan dari film ini yang kayak flashback gitu ya, ketika galau lagi-lagi kan dalam age sequence itu kan pasti ada kejatuhannya tuh ya, yang bagian galaunya dalam romance gitu. Nah pas dalam romance itu kan bisa lihat kayak flashback pertama kali ketemu sama Dylan gimana Anchika, mereka ngomongnya gimana. Tapi menurut gue itu kayak ya jadinya kayak sorry ya, jadi kayak sinetron gitu. Maksud gue nggak perlu dimasukin hal-hal kayak kompilasi dengan musiknya itu, karena gue belum dapet nih chemistry mereka berdua bagus, tapi pendalaman karakternya yang belum sedalam itu, karena ini kan baru satu film dan pertemuannya baru berapa kali doang. Dari baru berapa pertama kali udah galau, langsunglah ditampilkan gitu flashback. Oh begini. Biasanya dilakukan kalau filmnya udah film ketiga. Ya at least film kedua lah, film kedua aja udah bisa lah film kedua. Jadi nginget lagi flashback ke film pertama nih, karakternya gimana gitu ya. Itu bisa tuh kita dapat emosinya karena kita udah ke-attract nih antara pendalaman karakter mereka berdua ini, ya Anchika sama Dylan. Tapi karena menurut gue baru satu film, baru berapa kali ketemu, terus galau dibikin flashback antara mereka ketemu lagi, menurut gue nggak berhasil sama sekali. Dan ya mohon maaf sekali lagi, Mas Speedy Bike ini terjebak ya dalam pattern yang sama dalam Dylan. Menurut gue keberhasilan dia dalam menciptakan karakter Anchika yang jauh berbeda dari Milea itu yang harus diacungi jempol. Tapi dalam segi narasi ceritanya menurut gue sama-sama aja dari Dylan, nggak ada yang berbeda sama sekali. Bahkan kalau misalnya kita harus compare sama Dylan pertama untuk segi cerita, gue masih prefer Dylan yang pertama. Jujur ya, dalam segi cerita ya, itu gue lebih dapat intisarinya karena fresh, baru, dengan Dylan yang seperti ini karakternya dikontraskan dengan Milea gitu ya. Itu adalah kayak sebuah penceritaan yang fresh di zaman tersebut gitu, pas film Dylan pertama 1990 tuh. Tapi ketika ini udah film keempat masih ceritanya begini-begini aja ya, gue nggak ada yang spesial kecuali pemilihan karakter yang berbeda ya dengan Mas Arbani di sini dan ZJKT48 yang memang elevate ceritanya ya, dari segi ceritanya gitu-gitu aja, sama-sama aja. Ya paling ngebawa unsur politik, Soeharto gitu kan, tahun 1995 sampai ke 1998, era reformasi gitu kan. Dan demo ya, demonya juga menurut gue banyak sinetronable lah kalau bisa gue bilang gitu. Ya dimana ini demo terus Anchika datang, Dylan itu kayak ya menurut gue banyak banget angle kamera yang bisa digunakan dengan narasi cerita yang berbeda sehingga membuat kisah yang lebih elegan antara mereka berdua gitu. Nggak perlu pakai sinetronable yang tadi gue bilang tuh, yang Dylan yang pas lagi demo. Ya balik lagi secara pattern sama aja, dan menurut gue nggak ada konflik pasti gitu yang mendalam sehingga kita bisa jatuh ke dalam narasi film ini gitu, sampai kita bisa masuk banget ke hati gitu, bisa kita bikin nangis gitu, lebih bagus lagi ya, bisa bikin kita nangis. Nggak ada sih momen-momen seperti itu ya. Momen-momen sedihnya hanya biasa sekedar mediocre lah ya, mediocre banget. Cuman menurut gue yang justru kelebihan dari film ini komedinya, justru dari segi emosi kesedihan itu jauh lah menurut gue. Dylan bahkan ada beberapa scene Dylan yang gue bisa lebih tersentuh nonton film Dylan yang 91 sama 90 gitu ya. Tapi ya film yang cukup bisa dinikmati lah untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Cuma kalau misalnya kita harus compare, balik lagi nih, ngelantur itu kan selalu kita harus compare sama parameter yang di atas lah, sama Hollywood lah ya. Kita jangan lah compare sama Indonesia lagi. Kapan kita mau berkembang gitu kan, selalu kan fans haters ngelantur kan selalu bilang, "Bang, lu yang bentar aja lu compare sama Hollywood yang gak bakal." Justru lu ngerendahin Indonesia kalau kayak gitu, ya kan? Kalau gua justru kita parameter harus udah di luar negeri gitu supaya kita bisa nyaingin at least Malaysia, Asia Tenggara dulu lah, Asia Tenggara, Asia Timur gitu-gitulah. Baru nanti kita bisa lebih bagus lagi kita nyaingin Hollywood gitu kan. Ya untuk masalah drama balik lagi nih, kita harus kasih final score ya untuk film Anchika tahun 1995 ini. Gua kasih skor yaitu 6/10 alias sampah ya. Mohon maaf masih gua kasih rating sampah, tapi rating sampah ini balik lagi nih, kita compare sama luar negeri ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin just film Indonesia ya jauh bisa lebih tinggi lah ratingnya dari itu. Cuma ya masa balik lagi nih, ini kan film drama kayak Titanic misalnya kan 9 berapa, kita harus compare sama Dylan, masa Dylan bisa gue kasih 8 misalnya, kan nggak comparable gitu loh buat gue. Jadi ya gue sih fair-fair aja, jujur-jujuran aja ya.
Cuman balik lagi ya, kalau kita harus compare sama drama-drama lain mungkin kita bisa naik lagi nih ratingnya. Tapi kalau untuk sementara kita bakal kasih 6/10 ya. Untuk film Anchika ini bisa dinikmati tapi banyak banget kelemahan yang bisa kalian temui. Cuma ya nikmati aja lah sebagai sebuah dongeng fantasi yang bisa, apalagi buat kalian yang jomblo-jomblo ya, nonton aja ini sendirian gitu ya. Oh gini rasanya punya pacar gitu ya kan. Oke, jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok, dan jangan lupa juga kita punya official merchandise dari Ngelantur nih ya. Oh, Samurai Feather nih, ini baju official merchandise yang Ngelantur nih ya. Ini gue gambar pakai tangan gue sendiri, sumpah gue nggak bohong ya. Pakai tangan gue nih official tuh, lihat logo Ngelantur ya. Itu sketsanya gue, otak ide dari gue, ya konsep semua dari gue. Tinggal cek nih, baju-baju yang lain juga banyak, dicek aja. Dan kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps ya, lainnya, tinggal join grup WhatsApp-nya, gue udah taruh di bawah linknya. Dan kita jumpa di segmen review berikutnya. Bye-bye semuanya.